kawan-kawan, selamat bertemu kembali di channel ini. Dan pada kesempatan ini, kita akan mempraktekkan cara flashing firmware pada STB atau TV box dari IndiHome yang cukup ringan sehingga cocok digunakan untuk STB atau TV box tipe lama ya. Oke, langsung saja begini caranya. Tentunya yang pertama kita harus miliki adalah TV box-nya sendiri ya. Dan dalam hal ini saya menggunakan TV box IndiHome, bekas IndiHome yang tipenya sudah cukup lama ya, B860H. Teman-teman juga bisa beli, ada di toko online banyak ya. Kalau mau coba lihat di deskripsi juga ada, sudah saya cantumkan. Ini kita bisa dapatkan lumayan murah, namun bisa kita pergunakan untuk multimedia di rumah, supaya kita bisa menonton channel-channel yang kita sukai. Dan berikutnya yang kita harus miliki adalah kabel USB male to male. Ini bisa dibeli, tetapi tidak umum ya, sehingga kalau memang teman-teman terdesak ya silahkan buat saja. Kalau memang memiliki kabel data yang tidak dipergunakan, buat saja. Cara buatnya ada di video ini, silahkan disimak. Berikutnya kita juga harus download beberapa aplikasi, ada dua ya. Yang pertama adalah USB Burning Tool. Ini kita gunakan untuk memeriksa koneksi dari komputer ke STB ya, gampang, tinggal di next saja dan finish seperti ini. Dan berikutnya USB Burning Tool ini kita gunakan ya. Pada USB Burning Tool ini kita gunakan untuk mendeteksi koneksi. Yang pertama kita lakukan, pasangkan saja adaptornya ke STB atau ke TV box dan pastikan teman-teman sudah menahan tombol powernya. Ditahan ya, bukan cuma dipencet sekali tetapi ditahan. Sambil ditahan, silahkan colokkan kabel USB male to male yang sebelumnya sisi satunya sudah dicolokkan di laptop teman-teman atau komputer. Dan tunggu seperti ini sampai dia terdeteksi seperti ini. Sudah tulisannya connect sukses, teman-teman bisa close ya, bisa dilepaskan. Berarti sudah terkoneksi. Berikutnya adalah aplikasi atau firmware-nya sendiri. Di sini yang saya gunakan adalah firmware ini. Silahkan ada di deskripsi, bisa di download juga. Terima kasih untuk yang telah membuat firmware ini. Di sini sudah ada instruksinya, teman-teman silahkan coba saja. Tadi kita sudah tes koneksi, sudah berhasil, dan berikutnya saya adalah memilih pilihan kedua untuk melakukan scan. Dan ketika sudah muncul seperti ini, bisa bervariasi ya di teman-teman, bisa di port 2, port 3 dan lain sebagainya. Dan kebetulan di saya munculnya port 1. Dan ketika sudah terdeteksi portnya seperti ini, silahkan tekan tombol sembarang yang mana saja. Dia akan seperti ini, akan melakukan instalasi atau flashing. Biarkan saja, tidak usah diutak-atik, tidak usah dipegang-pegang. Biarkan dia melakukan instalasi sampai selesai. Dan teman-teman pastikan ketika teman-teman membuat sendiri kabel seperti saya ini menggunakan kabel bekas, pastikan sambungannya sudah bagus ya, supaya tidak korup di tengah jalan ketika melakukan instalasi. Dan ada baiknya nggak usah disentuh, biarkan saja, tinggalkan saja ketika dia sampai di 100%. Ini kita akan percepat sedikit videonya supaya tidak terlalu lama menunggu. Ini sudah 77, kita percepat sampai di 100%. Dan ketika sudah selesai dia akan muncul seperti ini. Kita close saja, kita cabut kabel USB male-nya, sudah siap dipergunakan. Kita tinggal colokkan TV box kita yang sudah terinstall firmware yang baru ini ke TV. Oke, kita restart dulu ya. Powernya saya cabut dan kemudian pasangkan kembali. Saat ini HDMI kita pasangkan ke monitor komputer. Kebetulan saya punya monitor seperti ini. Oke, sayangnya resolusi monitor saya kurang bagus, kurang tinggi, dan jadi munculnya input sinyal out of range. Nah, kita langsung saja ya di TV, tidak apa-apa, karena memang juga akan dipergunakan di TV. Yang tadi bisa diatasi dengan menurunkan resolusinya, tetapi kita tidak butuh itu, kita butuhnya di TV. Proses booting sudah dimulai, sudah menandakan bahwa firmware-nya berhasil ya diinstalkan pada TV box dan cukup ringan. Ini sengaja tidak saya skip supaya teman-teman bisa lihat waktu loadingnya seperti ini.
Oke, dia hanya membawa beberapa aplikasi sederhana yang memang bawaan Android. Ya, kita bisa lihat ini menu bawaannya tidak terlalu banyak ya. Ini hanya menu standar dari Android. Coba kita cek dulu ya versi Androidnya, kita lihat setting. Ini saya gunakan remote ya untuk memindahkan melakukan navigasi. Biasanya sudah satu paket dalam pembelian STB bekas atau TV box bekas IndiHome ini. Ya, dia menggunakan Android versi 6. Cukuplah. Yang berikutnya, konekkan dulu ke internet. Di sini saya menggunakan WiFi. Oke, setelah terkoneksi, dia akan seperti ini. Kita lanjutkan lakukan instalasi aplikasi. Kita bisa melakukan aplikasi atau instalasi aplikasi secara manual ya, satu persatu sesuai yang kita inginkan. Ataupun kalau teman-teman ingin memanfaatkan aplikasi-aplikasi bawaannya yang sudah di-includekan di sini, silahkan masuk ke terminal emulator. Di sini teman-teman ketikkan SU, artinya super user ya. Itu biasa digunakan di Linux karena memang Android kan basicnya juga ke Linux. Untuk masuk ke menu adminnya ya, kita ketik su begitu saja lalu enter. Lalu nanti akan muncul notifikasi. Teman-teman cukup mengizinkan supaya dia bisa melakukan akses pada rootnya, kepada sistemnya. Diberikan izin ya, kita grant. Oke, setelah diberikan izin dia akan muncul seperti ini. Di sini teman-teman tinggal ketikkan 707 lalu kita enter. Nah, di sini silahkan teman-teman pilih sendiri sesuai yang diinginkan. Lakukan instalasi aplikasi, use TV subscriber profile plus IPTV Extreme, atau nomor 2, installing aplikasi tanpa UCTV profile plus IPTV Extreme, atau nomor 3, instalasi aplikasi dan UCTV non subscriber profile. Silakan teman-teman pilih sendiri. Kalau di sini saya memilih nomor 3. Kalau sudah dipilih, tekan enter. Dia akan melakukan instalasi. Ini prosesnya lumayan lama teman-teman, biarkan saja karena dia perlu mendownload dari repositorinya atau dari gudangnya, dari gudang aplikasinya dia perlu melakukan downloading. Biarkan saja. Dan setelah selesai dia akan langsung merestart sendiri seperti ini dan menginstal aplikasi bawaannya. Oke. Dan aplikasi-aplikasi sudah terinstall. Kita pastikan dulu ya koneksi sudah terkonek, internet sudah terkonek supaya gampang karena kita butuh sekali internet untuk memutar video-video ataupun film-film nanti. Di sini ada beberapa aplikasi bawaannya ya, misalnya seperti YouTube. Oke, kita tes koneksinya. Oke, dia bisa untuk play daripada YouTube. Jadi asalkan teman-teman sudah punya internet unlimited, tidak ada salahnya dipergunakan ya untuk menonton TV, karena banyak sekali aplikasi yang sudah berbasiskan IP seperti ini ya. Ya, kita juga bisa cek-cek ini aplikasi bawaannya juga up to ide.tv. Ya, di sini bisa kita cari aplikasi-aplikasi juga yang memang diperuntukkan untuk TV ya. Atau sarana entertainment yang memang sudah disediakan, games juga ada di sini. Tapi karena saya hanya ingin gunakan untuk menonton dan supaya tidak berat, saya khususkan pada TV saja. Dan yang saya paling suka adalah karena saya kebetulan pengguna Telkomsel, di situ sudah banyak sekali paket ya untuk berlangganan, terutama Disney Hotstar. Nah, Disney Hotstar ini enaknya tidak terlalu mahal dan kita bisa gunakan dia lintas gadget ya. Cukup beli sekali saja, tidak terlalu mahal, cukup murah menurut saya. Untuk nomor basisnya nomor telepon kita berlangganan 1 bulan, kita bisa pergunakan di beberapa TV atau beberapa gadget. Contohnya seperti ini ya, ini yang TV di luar saya gunakan untuk nonton Hotstar.
Disney Hotstar. Nah, kita pindah ke dalam, kita tes ya. Di sini nomor telepon yang sama, 1 kali langganan, saya sudah bisa nonton di beberapa tempat. Selain di sini juga saya bisa nonton di HP saya, seperti itu dari Hotstar ini. Sangat bagus ya. Ini memang favorit saya karena juga siarannya, videonya juga resolusinya tinggi-tinggi sekali, bisa kita tonton. Ini sedang menonton film, kita bisa tonton di 2 tempat juga bersamaan hanya dengan 1 kali langganan. Itu yang saya suka, sehingga saya ingin membeli suatu TV box ya, supaya bisa menonton film-film dari misalnya salah satunya Disney Hotstar ataupun nanti YouTube bisa kita tonton. Oke, seperti itu teman-teman, dan teman-teman juga bisa custom ya, bisa install yang lain-lain, bebas, tidak ada batasan, silahkan teman-teman explore sendiri. Dan sampai di sini saja video saya. Terima kasih karena telah mau mampir. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.